Selamat pagi, salam sejahtera, Bapak Ibu Tuhan yang kasih dalam Tuhan. Kita patut bersyukur pagi hari ini oleh karena kemurahan Tuhan. Kita boleh ada dan kita siap untuk masuk di hari yang baru. Itu sebabnya mari kita bekali diri kita dengan kebenaran firman Allah. Dan saya rindu memberikan sebuah tema firman Allah di pagi hari ini, yaitu kegagalan bukan akhir dari segala. Hal inilah yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Ada orang-orang gagal dalam rumah tangga. Ada orang gagal dalam dunia usahanya, ada anak-anak gagal dalam pendidikan, dan masih banyak lagi kata gagal dalam kehidupan kita. Namun kita akan belajar pada firman Tuhan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Amsal 24 ayat 16 bagian A, firman Allah berkata demikian, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi sayangnya, kita cenderung berpikir bahwa kegagalan itu sesuatu yang sangat buruk bagi kita, hingga kita bisa mengalami depresi, lalu ditekan oleh rasa takut, cemas, jengkel, marah, marah, dan marah. Dan yang paling parah, kita menyalahkan diri kita selalu. Kita tidak berpikir jika kegagalan itu bisa kita jadikan sebagai batu pinjakan untuk kita meraih kesuksesan, bukan kehancuran. Itu sebabnya mari kita belajar pada firman Tuhan yang benar. Dalam Mazmur 34 ayat 16 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Jadi ayat ini memberikan pemahaman bahwa hidup kita selalu diawasi oleh Tuhan. Hingga pada saat kita jatuh dan gagal, Tuhan itu siap untuk menolong kita. Ya, Tuhan selalu siap menolong kita. Tetapi kembali lagi, 7 kali orang benar jatuh, ia akan bangun kembali karena apa? Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Tidak ada, Tuhan tidak memperhatikan orang-orang benar. Jadi kalau kita mengalami kegagalan, kita mengalami kegagalan lagi, ingat baik-baik. Teriaklah minta tolong di hadapan Tuhan karena hanya dia yang mampu untuk menolong kita. Mazmur 37 ayat 23, 24 jelas dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. 24 apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. 24 ini, ayat ini akan terjadi dalam kehidupan kita kalau kita masuk di ayat 23. Karena Tuhan menetapkan langkah-langkah kembali lagi orang yang hidupnya berkenan padanya. Ya, orang yang bisa bangkit dari kegagalan itu adalah orang benar. Kalau orang yang tidak bisa bangkit dari kegagalan itu orang yang salah, perlu koreksi diri. Dan saya yakin dan percaya pagi hari ini Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, kita orang-orang yang benar. Kita orang-orang yang dibenarkan oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan. Sehingga pada saat kita jatuh, jangan pernah engkau takut. Engkau nggak seorang diri. Kita ini ada Allah, Tuhan yang esa, yang luar biasa. Tetapi kita harus memiliki keyakinan, kepercayaan bahwa Dia sajalah yang pasti sanggup menolong kita. Ini adalah janji yang luar biasa dan selalu terjadi bila kita meyakini. Kembali lagi, sangat disayangkan jika kita kurang percaya. Yuk, bangun kepercayaan itu supaya kita bisa menikmati pertolongan yang dari Allah. Kembali lagi, kegagalan itu bisa dialami oleh orang-orang yang sudah berumah tangga, gagal dalam menjalin rumah tangga. Jawabannya hanya satu, hilangkan ego masing-masing. Ingat bahwa ada orang yang melihat kita. Kalau engkau merasa bahwa Allah adalah Allah yang maha pemurah, dan engkau mencintai rumah tanggamu, pasti ego kita lah yang kita kalahkan. Kita akan masuk
di dalam pengajaran firman Allah yang benar, tunduk, mengaku salah, karena perceraian itu tidak ada yang dibenarkan. Dua-duanya pasti memiliki kekurangan. Hanya oleh karena kita merasa yang paling benar. Oh suamiku, oh istriku. Mari Bapak Ibu, sadarilah. Cintailah rumah yang Tuhan sudah bentuk dalam rumah tangga kita. Percayalah, kalau kita mau merendahkan diri dan menerima kelemahan, kekurangan pasangan kita masing-masing, saya yakin Tuhan pasti akan membekali kita dengan hidup yang baru, dan berkat-berkat itu akan lebih besar lagi yang akan kita terima. Damai sejahtera, cinta kasih akan meluap dalam rumah tangga kita. Yang kedua, kegagalan oleh karena usaha bisnis kita. Ayo kita pelajari. Tuhan menolong kita, tapi kita pun harus mempelajari, koreksi diri. Kalau pengalaman hidup saya, saudara yang kasih dalam Tuhan, kegagalan itu disebabkan oleh banyak hal. Ya, banyak hal. Gagal oleh karena kita salah memilih tempat untuk mendirikan sebuah usaha. Saya pernah gagal tidak melihat lingkungan. Saya beli kebun kopi kurang lebih 2,5 hektar. Sudah siap panen dan saya panen. Tapi sangat disayangkan, setiap panen sudah dapat berapa kintal, berapa karung-karung. Setiap pagi hari pasti hilang. Ternyata lingkungan kami adalah lingkungan yang tidak sehat. Banyak mereka yang mantan narapidana dan tidak bertobat. Akhirnya saya korek informasi, dan saya daripada mengalami kerugian terus-menerus, saya jual kebun kopi tersebut. Itu namanya salah menempatkan atau memilih tempat untuk kita berusaha. Yang kedua, kesalahan kita sehingga mengakibatkan kegagalan oleh karena kita salah memilih mitra bisnis. Kita percaya penuh bahwa rekan kita ini sanggup untuk mengelola dan kerjasama dengan kita dan akan menghasilkan hasil yang begitu luar biasa. Tetapi ternyata pribadinya hanya memanfaatkan kita. Banyak orang manis-manis sama kita karena mereka butuh kita. Dan mereka tidak akan manis lagi karena mereka sudah tidak butuh akan kita. Sadarilah, cepat tanggap dengan perkara-perkara seperti ini. Kegagalan dalam dunia pendidikan bagi anak-anak kita pun seringkali terjadi. Ada cerita singkat yang saya sampaikan. Sekali waktu ada seorang anak teriak, ya, ya, itu di kebun. Aku sudah terima rapot, ayah. Lalu ayahnya bicara sama anaknya, gimana hasilnya, nak? Yang jelas saya tidak perlu belikan aku buku baru lagi. Wow, apakah kamu dapat beasiswa, nak? Enggak, ya. Loh, lalu aku nggak naik kelas lah. Bapak Ibu saya yang kasih dalam Tuhan, kata-kata anak ini polos. Karena dia nggak naik kelas, dia nggak perlu dibelikan buku lagi, karena masih ada, dia belajar dari pertama lagi. Apakah ayahnya marah? Enggak. Ayahnya justru tersenyum melihat anaknya yang polos. Tapi dia ada kata-kata yang membuat ayahnya terharu. Ya, aku mau belajar lagi ya. Aku nggak naik kelas. Tahun depan aku harus naik seperti teman-temanku. Ini yang membuat ayahnya terhibur. Bapak Ibu saling kasih dalam Tuhan, ada kalanya kita harus belajar seperti anak-anak. Di hadapan Tuhan ceritakan, ya. Jangan kita memiliki otak-otak busuk. Anda bicara, Tuhan kalau Engkau memberkati aku, 50% nanti akan kuberikan buat pelayanan di tempat ini. Sahabatnya bicara, benar kau janji sama Tuhan seperti itu? Dia jawab temannya, diam kau, aku akan menipu Tuhan. Kalau sudah diberkati, ceritanya yang nanti diberkati dulu.
Itu seringkali kita punya pikiran curang. Nggak seperti anak yang polos, yang mau melakukan dari kegagalan, supaya dia bisa naik kelas berikutnya. Kembali Bapak Ibu sering kasih dalam Tuhan, jangan pernah merasa takut kalau engkau merasa bahwa kegagalan sudah engkau alami. Tuhan tidak mengizinkan kegagalan. Tapi kalau Tuhan melihat engkau gagal, Tuhan segera tolong engkau. Asal engkau berteriak minta tolong dan engkau bisa memperbaiki dirimu yang terbaik untuk kemuliaan nama Allah. Tuhan Yesus memberkati. Kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, hamba percaya kebenaran firman-Mu membangkitkan semangat kami, bahwa sesungguhnya kegagalan itu bukan merupakan kematian bagi kami, tapi kami mau mengimani kegagalan itu merupakan sebagai batu pijakan kami untuk melangkah lebih baik. Pengalaman-pengalaman ini kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu, dan Tuhan menggantikan pengalaman yang terbaik bagi kami, supaya kami tidak jatuh tergeletak. Terima kasih, hamba percaya hari ini, hari berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Haleluya. Amin.